and I wouldn't be able to see him. Halo guys, video kali ini berbeda dengan sebelumnya karena di sini aku mau membahas atau mereview sebuah film yang berjudul The Invisible Man. Are you okay? Film ini merupakan film bergenre horor, fiksi ilmiah, dan trailer yang berasal dari Amerika Serikat yang udah tayang nih pada Maret 2020 lalu. Film ini menceritakan tentang teror yang dialami seorang wanita oleh entitas yang tidak terlihat setelah mantan pacarnya yang kejam meninggal. Lalu seperti apa sih kelanjutan dari perjalanan wanita ini? Apakah wanita ini akan selamat dari teror-teror yang dialaminya? Bila kalian penasaran dengan film ini, simak video ini sampai habis ya. Dan pastikan kalian sudah like video ini, subscribe juga ya guys. Oke, daripada kebanyakan basa-basi, cus langsung aja kita bahas. The Invisible Man dimulai dari Cecilia Cash yang diperankan oleh Elizabeth Moss ini terjebak dalam hubungan pernikahan tak sehat dengan Adrian yang diperankan oleh Oliver Jackson, yaitu seorang ilmuwan pintar dan kaya raya. Setelah menjalankan kehidupan bersama Adrian, bukannya menjadi pasangan yang romantis dan bahagia. Malahan, Cecilia selalu menjadi korban kekerasan. Hingga pada suatu malam, Cecilia mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Adrian, hingga dirinya memutuskan untuk kabur dan bersembunyi di kediaman adiknya, yaitu Emily Cash. Dia tak sendirian guys, melainkan dibantu oleh teman masa kecil mereka, yaitu James Lanier dan putrinya Sydney. Hingga pada suatu hari, Cecilia mendapatkan sebuah kabar bahwa suami Cecilia dilaporkan meninggal karena bunuh diri. Cecilia, although our relationship was far from perfect, Dan Adrian memberikan warisan dalam jumlah yang luar biasa besarnya, yaitu uang sebesar 5 juta US dollar atau setara dengan 69,9 miliar, termasuk dengan rumah besar miliknya itu. Namun dengan syarat istrinya harus sehat secara mental. Waduh, secara mental gimana nih maksudnya? Tak lama setelah Adrian meninggal, nah di sini gengs mulai muncul beberapa keanehan dari Cecilia. Dia jadi sering mendapat serangan teror dari makhluk yang tak bisa dilihatnya. oh my god. Buddha, someone sitting in that chair. Dan ya, itu menjadi salah satu alasan Cecilia berpikir kalau Adrian belum meninggal, dan dia merasa kalau kematian Adrian hanya sebuah tipuan belaka. Karena menurutnya, Adrian tak mungkin membunuh dirinya sendiri. Selain itu, ia juga merasakan suaminya yang kasar seperti masih hidup dan tinggal di sekitarnya. Namun, orang-orang di sekelilingnya berusaha menegaskan Adrian telah meninggal dan tak bisa hidup kembali. Merasa benar nih gengs, Cecilia akhirnya berusaha sendiri untuk membuktikan kalau Adrian sebenarnya masih hidup dan berkeliaran di dekatnya. Namun ternyata nih gengs, dugaan dari Cecilia ini memang benar adanya. Jika si Adrian ini memang masih hidup, dia menggunakan sebuah pakaian yang tidak terlihat, yaitu invisible. Jadi guys, Adrian lah yang menjadi tersangka dari teror-teror yang dialami Cecilia ini. Singkat cerita, akhirnya Cecilia bertemu dengan Adrian. Mereka melakukan sebuah perbincangan. Nah, di dalam perbincangan itu, si Adrian ini mengatakan jika dirinya ingin kembali memulai hubungan bersama Cecilia. Ya, si Cecilia pun menerimanya. Namun dengan syarat, Adrian harus mengakui segala perbuatan yang sudah dilakukannya. Tapi yang terjadi, Adrian gak mau mengakui itu semua gengs. Masih dalam perbincangan mereka, tiba-tiba Cecilia izin pergi ke toilet. Adrian yang menunggu Cecilia di toilet tiba-tiba saja menyayat lehernya dengan pisau yang ada di sebelahnya itu menggunakan tangannya sendiri.
Tapi ternyata gengs, Adrian tidak melakukan itu. Melainkan Cecilia lah yang menggerakkan tangan Adrian dengan berlindung menggunakan pakaian invisible. Surprise. Mampus nggak tuh? Dendam Cecilia tersalurkan juga ya. Dan di akhir cerita, Cecilia keluar dari rumah Adrian dan membawa pakaian invisible-nya dan memulai hidupnya kembali. Tamat.